setiap mata pelajaran dapat dipahami sebagai bagian yang saling berhubungan dengan membentuk satu pemahaman yang nah, ini permasalahan di dalam PBL sebenarnya. Nah, di PBL ini sangat menarik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau di level perguruan tinggi itu ya memang kita mengarahkan mahasiswa itu bagaimana meneliti PBL gitu ya. Bagaimana meneliti PBL, bagaimana mengobservasi di sekolah itu dengan mengedepankan nanti PBL seperti apa. Nah, ini menarik, ini yang sekarang di perguruan tinggi. Nah, karena memang berbasis masalah gitu ya, semua berbasis masalah harus diselesaikan dengan cara penyelesaian guru di kelas. Nah, sebenarnya yang ketiga adalah bagaimana siswa dapat membuka wawasan berpikir yang beragam. Nah, kita bagaimana mengatakan anak-anak itu berpikir secara kritis sebenarnya. Walaupun ini berat sebenarnya. Bagaimana anak-anak terutama di kelas rendah itu bagaimana apakah kelas rendah itu dikatakan juga berpikir dengan berpikir kritis tidak, berwawasan berpikir yang beragam gitu. Nah, kemudian guru dapat berkomunikasi secara efektif. Nah, ini yang perlu. Nah, saya sudah sampaikan di awal bahwa memang tidak semua guru bisa orang menjadi guru. Berat untuk menjadi guru karena guru bisa melakukan peran dua peran sebenarnya. Perannya di rumah, peran di sekolah itu berbeda. Apapun dilakukan di komunitas luar sana, maka itu akan terjadi dengan sendirinya pada saat masuk berhadapan dengan anak-anak di komunitas sekolah. Karena anak-anak itu harus melihat gurunya, bagaimana gurunya harus ditiru, bagaimana gurunya harus didengarkan, bagaimana gurunya harus ditokohkan. Nah, bagaimana guru harus berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya, bagaimana dengan cara berkomunikasi guru harus ditiru dengan anak-anak. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh anak-anak terhadap gurunya. Sehingga guru memang harus berkomunikasi secara efektifnya luar biasa, berkomunikasi, kemudian bergaul dan sebagainya. Saya kira guru memang harus ditiru oleh seorang siswa. Nah, makanya sampaikan bahwa tidak segampang itu orang bisa menjadi guru. Saya di awal sudah menyampaikan itu, gitu ya. Karena memang dalam bentuk penilaian berbeda, memberikan penilaian berbeda, pendidikan juga berbeda, mengedepankan bagaimana ke depan untuk berpikir dan anak juga berbeda. Nah, kalau orang-orang seperti Puratika, orang dewasa, saya kira tidak ada masalah. Ya, semua sudah semua sudah tertata dengan baik, hanya memberikan stimulus respon kepada mahasiswa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran itu berbasis masalah. Nah, ada 6 strateginya, gitu ya. Ini ada 6 strategi yang harus dipahami, yang kita harus kembangkan dalam di PBL ini. Ini PBM-nya, ada indikator pembelajaran, gitu ya. Nah, saya kira indikator pembelajaran itu kita sudah jelas. Bagaimana indikator pembelajaran, gitu ya, pengertian PBM, apa tujuan PBM yang kita harus lakukan di kelas, kemudian prinsip-prinsip PBM, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian teknik penilaian dalam pembelajaran. Nah, keenam strategi ini adalah saya paling menggarisbawahi adalah teknik penilaian dalam PBM. Nah, karena teknik ini sangat berbeda, gitu ya. Penilaian itu terhadap anak-anak itu sangat berbeda, karena kita harus mengedepankan ketiga faktor komponen ini, kognitifnya, afektifnya, dengan psikomotoriknya. Ketiga komponen ini harus bersatu, harus menyatu di dalam penilaian itu. Bisa dikedepankan bahwa hanya kognitifnya saja harus dinilai, tidak, atau afektifnya harus dinilai, tidak, tetapi ya harus dinilai gitu ya. Ada kalanya kompetensi anak-anak itu adalah tidak bisa dengan kognitifnya, tapi ya mungkin kita bisa lihat dari sisi afektifnya, kognitifnya, skillnya dan sebagainya, sehingga penilaian itu akan berjalan dengan apa yang kita inginkan dengan tujuan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa indikator keberhasilan PBN di PBL? Nah, bagaimana menjelaskan konsep dasar strategi problem based learning? Nah, apa konsep dasarnya? Yang strategis tadi jelas-jelas sudah ada, gitu ya. Bagaimana menjelaskan konsep dasar problem based learning-nya? Gitu. Nah, kemudian merancang langkah-langkah strategi problem based learning dalam pembelajaran. Bagaimana merancang langkah-langkahnya? Gitu ya. Nah, bagaimana merancang langkah-langkah strategi? Saya kira ya untuk merancang langkah-langkah strategi, saya kira ya guru harus mengetahui step pelajaran anak-anak di dalam kelas. Bagaimana step-stepnya dalam kelas itu ya kita harus paham, gitu ya. Sama halnya dengan
hari ini barangkali ya, hari ini antara saya dan Bapak Ibu sekalian, saya memahami step-step kita gitu ya. Tapi di pertemuan ke-10 ini stepnya seperti apa. Walaupun kalau ada yang belum, tugas saya belum dinilai, tapi itu stepnya ada. Saya memahami stepnya, langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Seperti apa. Ini kan pertama, langkah-langkah pertama. Langkah-langkah kedua, tentu baik baik konsep dalam sebuah pembelajaran itu ya seperti di metode ini, di 2 kelas ini tentu ya konsep saya adalah saya mempunyai strategi tersendiri gitu. Dari kelas A dengan kelas B saya punya strategi tersendiri gitu. Mungkin dosen-dosen lainnya punya strategi tersendiri. Sama dengan guru, anggap saya guru, Bapak siswanya. Saya punya strategi tersendiri. Mungkin yang lainnya punya strategi tersendiri, tapi itu strategi mereka. Tapi saya juga punya strategi gitu ya. Nah, langkah-langkah seperti apa? Ya mungkin ada saja ya. Di akhir pembelajaran ini saya akan memberikan ruang kepada seluruh mahasiswa memperbaiki yuk ada tawaran dari saya barangkali. Bapak Ibu ada yang belum banyak masuk tugasnya, saya akan buka di tugas berapa, saya akan buka, lakukan. Mungkin ada dosen lain mengatakan tidak bisa, begitu itu tertutup gitu. Nah, itu kan strategi, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Ini kan masalah dalam pembelajaran gitu. Itu yang perlu dipahami. Jadi indikator keberhasilan ini adalah tergantung bagaimana orang-orang yang menjadi leader dalam ruangan itu untuk menentukan konsep dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ini hanya pengertian PBM. Kalau PBM itu seperti apa sesungguhnya, kita selama ini belajar PBM, belajar mengajar, kemudian kalau kita pahami ini, kita membaca ini, saya kira kita semua sudah memahami itu. Kita semua sudah melaksanakan itu. PBM pembelajaran yang menggunakan masalah. Ya, PBM, kenapa dikatakan pembelajaran jadi masalah? Karena ada masalah gitu. Karena saya menyatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, kenapa sih hari ini masuk di IAIN Senior Jati? Jawabannya cuma satu. Karena saya belum punya sarjana, karena belum ini. Nah, itu masalah semua gitu. Semua masalah gitu. Jadi artinya apa? Ingin menyelesaikan masalah. Karena ada masalah, jadi ingin menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Karena belum S1 gitu. Kalau sudah S1 nggak ada masalah, selesai. Nah, jadi PBM seperti itu. PBM itu adalah pembelajaran yang menggunakan masalah. Sama halnya Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu sekalian semester 7 nanti, semester 8, Kapolri mengatakan bahwa Bapak Ibu silahkan mengumpulkan judul semuanya. Lah, jangan berlomba-lomba langsung membuat judul dengan metode yang seenaknya mahasiswa bahwa judul ini keren, ini cantik, ini bagus judulnya langsung diajukan. Tidak, tetapi berbagai masalah. Judul itu berbasiskan masalah. Penelitian itu berdasarkan masalah. Baik skripsi, tesis, disertasi, itu by masalah. Nah, saya mengambil judul ini, kinerja guru karena bagus. Bukan seperti itu. Observasi masalahnya apa dulu gitu. Ada masalah tidak? Kalau ada masalah jangan diambil judul itu. Karena kita akan menyelesaikan masalah. Sama hanya dengan pembelajaran. Kenapa PBM berbahas masalah? Karena anak-anak akan diajarkan yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, demikian pula selanjutnya akan yang belum kritis bagaimana supaya memahami yang hari ini hanya sifatnya untuk menghafal saja pelajaran itu, bagaimana besok ke depannya ini memahami itu. Jangan cuma menghafal, tapi dipahami. Dan dipahami bagaimana dia bisa mengidentifikasi. Dan mengidentifikasi apa? Dia bisa mengembangkan dengan cara berpikir kritis. Nah, seperti itu. Nah, ini pengertian PBM sebenarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada tujuan PBM ya, ini dari pemahaman, dari pengertian masuk kepada tujuan PBM. Bagaimana pengembangan kemampuan berpikir kritis ya, bagaimana kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan beda Pak, beda kalau ilmu pengetahuan tidak ada kemudian afektifnya bagus, itu beda. Dia berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan. Nah, dalam ini kognitif kita. Bagaimana harus berpikir kritis, maka ilmu pengetahuan harus dikembangkan. Nah, mengembangkan ilmu pengetahuan, setelah ilmu pengetahuan berarti ada kemampuan. Setelah memahami ilmu pengetahuan ada, kemudian mampu berpikir kritis, kemudian setelah berpikir kritis mampu menganalisis masalah, ada pemecahan masalah. Bagaimana kira-kira kalau ini dilakukan, apa manfaatnya, apa dampaknya. Nah, inilah bagaimana kita melakukan kemampuan peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri. Nah, yang kita lakukan di kelas adalah bagaimana anak itu berpikir mandiri, ya,
mandiri, berpikir mandiri gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya di kelas ini tidak dilakukan dengan berpikir mandiri, masih berat untuk kalau di sekolah. Nah, tetapi ya harus dimulai dengan bagaimana berpikir mandiri. Artinya kebiasaan kita pemain jangan berpikir mandiri bahwa anak-anak sekarang buka buku diktat halaman sekian silahkan dicatat dan sebagainya. Kalau itu zamannya saya dulu SD gitu Bapak Ibu. Ya, pada masa dulu SD silakan buka buku diktat bahasa Indonesia, buka halaman sekian salin, dicatat dan sebagainya. Setelah itu ya lalu dibahas. Kalau sekarang mereka tidak seperti itu. Karena kenapa? Perkembangan peradaban hari ini nyuci piring kok ikut ya. Perkembangan peradaban semakin maju sehingga anak-anak juga menuntut lebih banyak dari gurunya gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Ini tujuan PBM Bapak Ibu sekalian. Nah, ada prinsipnya satu, menggunakan masalah yang nyata sebagai untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, jadi ya menggunakan masalah nyata. Nah, ini kenapa di dalam kelas itu guru sangat disibukkan dengan administratif umpamanya. Kenapa guru di kelas itu sangat disibukkan dengan hal-hal yang masalah-masalah kecil. Nah, seperti karena anak-anak kita itu tidak semuanya sama gitu ya, tidak semua sama, potensi yang berbeda, potensi yang tidak sama, sehingga kita memperlakukan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah itu bersifat terbuka. Nah, kemudian berpusat pada peserta didik. Ya, kenapa berpusat pada peserta didik? Karena yang akan diperbaiki, ya akan diperbaharui pada konteks keseharian kita, anak-anak yang harus diperbaiki, anak-anak harus diberikan pembelajaran, sehingga berpusat pada peserta didik. Nah, kalau berpusat pada gurunya bukan lagi pembelajaran gitu ya, pembelajaran, karena justru guru akan memberikan pembelajaran kepada anak didik. Nah, makanya apapun itu berpusat kepada peserta didik, karena student center, kolaborasi antar peserta didik sangat diperlukan. Jadi kerjasama dalam kelas diperlukan. Nah, ini semua adalah bingkai daripada prinsip PBM Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri PBM apa? Yang pertama adalah bagaimana pelajar tidak hanya sekadar mengharapkan peserta didik mendengarkan. Ya, jangan hanya dituntut bahwa anak-anak harus mendengarkan, mencatat, ya, kemudian menghafal materi pembelajaran. Tetapi harus dibalik. Bagaimana anak-anak itu harus aktif berpikir, ya, aktif berkomunikasi, aktif mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan apa kira-kira penyelesaian masalah yang terjadi di dalam pembelajaran itu. Nah, dengan apa? Dengan stimulusnya adalah gurunya, pendampingnya, gitu, pendidiknya. Gitu. Nah, itu yang dilakukan. Kalau bukan lagi zamannya bahwa anak-anak silahkan didengarkan, dicatat lalu dipelajari, bukan seperti itu lagi. Nah, kemudian yang kedua, aktif pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi bukan lagi jadi harus diselesaikan dengan masalah. Jadi menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran, tanpa masalah tidak mungkin terjadi pembelajaran. Nah, betul. Tanpa ada masalah, tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Tidak bisa terjadi pembelajaran kalau tidak ada siswa, tidak ada murid, sebaliknya. Ada siswa, tidak ada guru, sama saja. Juga seperti itu. Nah, sama halnya Bapak Ibu sekalian, nanti akan menyelesaikan penyelesaian studi nantinya. Kalau tidak ada masalah, jangan diteliti. Nah, kalau tidak ada masalah, jangan diambil judul itu, ganti judul. Kita harus mengambil judul itu dengan masalah, karena kita akan menyelesaikan masalah itu, meneliti, lalu memberikan rekomendasi hasil penelitian kita kepada lembaga kita teliti. Nah, lalu ketiga, pemecahan masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah, deduktif, induktif. Nah, kalau saya sih nggak masalah Bapak Ibu sekalian. Kalau saya jadi guru kalau saya jadi pemimpin dalam satu lembaga atau jadi kepala sekolah, saya barangkali tidak memberikan batasan kepada guru bahwa harus berpikir begini, tidak. Yang penting guru melakukan pembelajaran di kelas, ya dia mau melakukan memberikan anak pemahaman, silakan saja gitu ya. Nah, artinya apa? Karena sistem pembelajaran kita yang dipahami pada hari ini ya deduktif, induktif gitu ya, sistematik, kemudian empirik gitu. Kalau saya
mau deduktif lebih awal monggo, mau induktif silahkan saja, sistematis silahkan saja. Yang penting anak-anak ini harus belajar gitu, harus belajar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ibarat kita berangkat mau ke Jakarta umpamanya, saya dari Surabaya mau ke Jakarta, saya bisa saja dari Surabaya lewat Balikpapan ke Jakarta, ya. Karena kenapa? Tujuannya sama-sama ke Jakarta, cuman butuh waktu. Nah, waktu yang tersedia cukup tidak. Nah, tetapi itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu guru di kelas itu yang menentukan bahwa masalah seperti ini tidak bisa. Karena kenapa? Menghadapi anak di kelas itu tidak semua sama gitu. Ada karakter berbeda-beda, ada yang high karakternya bagus, yang middle, yang low karakternya dan sebagainya. Itu juga perlu dipertimbangkan. Karena guru tidak bisa hanya mendidik dan membimbing anak-anak yang pintar saja, tidak. Tetapi amanah undang-undang semua warga negara sama kan. Nah, seperti itu. Harus diberikan pemahaman yang sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini ada 5 langkah. Kalau kita melihat langkah-langkah ini adalah sangat berat. Langkah-langkah ini sangat berat. Tapi ya, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kenapa seperti tahap pertama ini adalah mengorientasikan peserta didik kalau ada masalah. Karena memang peserta didik ini kita anggap bermasalah, tanda kutip bermasalah. Ya, kenapa? Kenapa setiap hari masuk ke sekolah? Karena ada masalah. Masalahnya apa? Ya, pengetahuan itu belum dipahami. Berpikir kritis itu belum dipahami. Dan itu akan didapatkan di ruang-ruang tertentu didampingi oleh gurunya gitu. Nah, kita akan dilakukan itu sehingga dikatakan bahwa mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Lalu mengorientasikan peserta didik untuk belajar. Nah, ini yang tahap ini adalah Bapak Ibu langkah-langkah PBM. Nah, kita mungkin agak percepat sedikit karena ini mengulangi materi sebenarnya tadi sudah lewat. Nah, penilaian PBM seperti apa? Jika penilaian pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kinerja. Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak tahu kalau di guru, kalau kami dosen itu adalah bentuk penilaian kinerja itu ada namanya kinerja per semester gitu. Jadi semester genap itu dinilai dalam bentuk kinerja. Penilaian itu bukan karena saya mengajar, dosen mengajar itu tidak dinilai. Karena kenapa? Itu sudah kewajiban gitu. Dosen itu harus mengajar, guru harus mengajar. Tetapi kinerja yang dimaksud di sini adalah bagaimana seperti dharma kita, bagaimana penelitian, bagaimana pengabdian, kemudian bagaimana publish kita, nah itu. Nah, jadi setiap per semester itu dinilai dengan PBM kita seperti apa, PBM kita. Nah, kemudian yang kedua, penilaian itu bisa dinilai dalam bentuk laporan beban kerja dosen. Ya, BKD, beban kerja dosen itu seperti apa. Nah, BKD lengkap itu penilaian itu adalah gampang dilihat dengan orang yang sertifikasi dosen barangkali, karena ada beban kerja harus dilaporkan dengan kinerjanya. Kalau di dosen, kalau di guru saya tidak tahu apakah juga guru diharuskan untuk ada laporan kinerja seperti setiap semester atau setiap triwulan atau dan sebagainya, tidak tahu. Tapi ya sama, kita juga ada laporan penilaian kinerjanya, macam masalah seperti apa, bentuknya apa. Nah, ini tidak terlaksana, tidak akan terjadi penilaian kinerja kalau tridharma itu tidak lengkap, penelitian tidak ada, maka itu akan terjadi penilaian kinerja yang tidak baik. Kemudian publish jurnal itu juga kalau tidak ada itu juga terjadi penilaian kinerja yang tidak baik. Nah, itu yang menjadi indikator keberhasilan di dalam sebuah pembelajaran setiap dosen. Kalau tentu guru pasti akan seperti itu, penilaian kinerja ada. Nah, kemudian definisi konsep seperti apa, gitu ya? Ibu, ini pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Saya kira kalau zaman di saat sekarang ini ya banyak lagi metode-metode, kemudian properti untuk gaya pembelajaran anak-anak dengan teknologi semakin maju, kemudian simbol-simbol pembelajaran juga semakin banyak.
kemudian fitur-fitur pembelajaran juga semakin banyak di internet yang bisa membuat anak-anak semakin bisa merangsang untuk semakin belajar. Ya, ternyata memang hasil penelitian bahwa anak-anak itu di zaman sekarang dengan era digital di 4.0 itu, anak-anak itu baik anak-anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu lebih cenderung anak-anak itu pembelajarannya itu belajar teknologi gitu. Tidak lagi dengan klasik nah gitu. Tetapi ya masalahnya kemudian adalah guru dan dosen itu masih ada sebagian terbatas dengan pemahaman IT. Hanya sekedar untuk membuka PowerPoint dan sebagainya. Tapi untuk menguasai fitur-fitur itu masih terbatas gitu. Hingga masih terbatas pembelajaran itu. Nah, sesungguhnya kita bisa lakukan sebenarnya. Bagaimana anak-anak kalau dia bosan di kelas, ada fitur-fitur kayak pembelajaran yang kait dengan teknologi itu semakin maju. Kemudian menerapkan pembelajaran berbasis masalah peserta mendidik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Nah, ini barangkali di kelas kalau di sekolah dasar barangkali masih terlalu berat ya. Tetapi ya kalau PBL itu memang dilakukan dengan masalah dengan jelas gitu. Contoh begini, ada beberapa sekolah saat ini yang sudah melakukan pemecahan masalah dengan nyata gitu ya, dengan teman-temannya gitu. Karena mungkin dalam pembelajaran barangkali. Karena hari ini anak-anak sekolah SD, kelas 1 SD, kelas 2 SD sudah diajarkan bagaimana anak-anak itu mampu mengoperasikan ICT umpamanya. ICT kemudian menyelesaikan masalah dengan hal-hal teknologi itu lebih cepat Bapak Ibu sekali dibandingkan dengan hal yang klasik. Nah, dengan komunikasi itu, masalah berbasis masalah itu lebih gampang diselesaikan dengan berbasiskan IT. Saya kira itu sudah mengantarkan anak kita untuk sana. Bisa dibuktikan kalau kita dalam kelas barangkali dengan berbicara anak-anak silahkan naikkan ini, silahkan kemudian dan sebagainya. Timbang kita memutarkan barangkali gaya atau video pembelajaran yang simak dengan ada fitur-fitur yang seperti ada kupu-kupu yang terbangan di layar dan sebagainya. Saya kira anak semakin menarik dengan itu. Nah, itu yang harus terpecahkan dengan baik. Walaupun itu berat gitu ya. Walaupun itu berat sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah apa kelebihan PBL? Ini kelebihannya PBL. Nah, program learning ini berbasis masalah ini kelebihannya ada. Terjadi pembelajaran bermakna. Ya, semakin bermakna. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian peserta didik belajar memecahkan suatu masalah. Mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, jadi anak-anak sudah diantarkan dengan memecahkan masalah. Nah, dia mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, lebih banyak, karena diberikan porsi lebih banyak, anak-anak berpikir. Nah, syukur-syukur anak-anak sudah bisa berpikir kritis, akhirnya mengambil sebuah pemecahan masalah dengan nyata. Nah, kemudian anak-anak semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Nah, ini kelebihannya PBL. Artinya, kenapa calon-calon guru pada hari ini memang di perguruan tinggi dan di LPTK baik negeri swasta itu, terutama di kampus saya sendiri itu ya memang menerapkan bahwa anak-anak itu calon-calon guru itu diharapkan bagaimana memecahkan masalah gitu. Jangan sampai anak-anak ini keluar selesai masuk pada dunia guru lalu takut dengan masalah-masalah yang dihadapi. Padahal PBL jelas-jelas depan mata bahwa PBL itu punya kelebihan gitu. Jangan sampai guru ini menjadi guru ini harus yang enak saja, enak-enak saja, tidak mau repot, tidak memecahkan masalah. Itu tidak tantangan buat kita. Nah, yang bagus kalau ada challenge buat kita untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, situasi PBL, peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan secara simultan, ya, mengaplikasikan dengan yang relevan. Kemudian ketiga, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja internal untuk belajar dan mengembangkan hubungan interpersonal dan bekerja kelompok.
Nah, ini juga karena kenapa? Diajarkan bahwa masalah dihadapi itu tidak harus dilimpahkan pada satu orang saja kepada anak-anak kita, tapi pelibatan gitu ya. Pelibatan dalam kelas, pelibatan di luar kelas, bagaimana itu terpecahkan masalah dan sebagainya. Dulu barangkali masih ingat kita ya, ada satu kelas itu buat kelompok-kelompok, lalu kelompok satu membahas masalahnya kelompok A membahas masalah kelompok B, dan di rolling seperti itu. Nah, itu apa? Artinya ada anak-anak bisa berpikir, oh, itu menjatuhkan, walaupun menjatuhkan namanya kan, oh kelompok A itu harusnya begini jelek, begini dan sebagainya. Tetapi anak-anak kan harus berpikir kritis, ya. Jadi tidak memberikan secara langsung, walaupun guru tahu tidak secara langsung. Jadi harus stimulus respon kepada anak-anak. Nah, ini kelebihan dari PBL. Karena kenapa? Anak diantarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di kelas. Nah, ini juga langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran, gitu ya. Ada basic konsepnya, ada konsep dasarnya apa, gitu ya. Bagaimana operasional dalam proses pembelajaran? Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya. Ini sebenarnya juga agak berat, gitu ya, karena seperti fasilitator memberikan konsep dasar untuk referensi. Nah, ini sebenarnya kalau begini, beratnya kenapa? Sama hanya kalau umpamanya mahasiswa disuruh diminta untuk mengobservasi, ya, mengobservasi apa sih, coba mengobservasi satu sekolah umpamanya, apa saja hasil observasi Anda, oh ternyata ditemukan masalah sekian bla 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 sebagainya. Nah ini sama halnya kalau Bapak Ibu ingin mengambil judul umpamanya skripsi, ya harus observasi dulu gitu, observasi, oh di sekolah ini terjadi seperti ini. Lalu oh ditemukan masalahnya apa? Oh ada masalah di sekolah ini. Setelah itu apakah langsung mengambil judul? Tidak. Jangan dulu. Kira-kira apa faktor pendukungnya, apa teorinya, apa konsepnya? Karena baik kita ini adalah konsep besar kita adalah baik masalah gitu. Nah setelah itu setelah ada pendukungnya baru kita menjadikan sebuah judul masalah. Nah ini langkah-langkah ini di dalam pembelajaran masih saya katakan masih terlalu berat, tetapi ya ini hampir dilakukan juga di setiap lini perguruan, baik sekolah, baik sekolah menengah atas, baik di perguruan tinggi masih terapkan seperti itu. Kemudian pendefinisian masalah, defining the problems. Ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan gitu ya. Nah, jadi artinya begini, kita harus menyampaikan karena ada masalah yang dihadapi. Pendapatnya masalah apa? Jadi diantara anak-anak untuk berpikir, bagaimana berpikir gitu ya, berpikir secara kritis dan sebagainya, alurnya seperti apa gitu. Lalu anak-anak bisa memetakan masalahnya dengan berbagai macam pendapat. Mungkin udah kita beri kelompok yuk, kita harus memetakan masalah dan sebagainya. Ada tanggapan secara bebas dari anak-anak. Nah ini langkah-langkah operasional. Kemudian nah ini sampaikan tadi self learningnya, pembelajaran mandiri gitu ya. Nah ini pembelajaran mandiri. Nah sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tulis. Nah artikelnya gini. Ini beratnya. Ini juga berat. Tetapi ya anak-anak masih dengan zaman teknologi hari ini itu sudah bisa, karena baik anak-anak sekarang itu bisa melihat sumber-sumber itu bukan lagi dari buku, tapi dari teknologi, dari e-book, dari apa segala macam gitu ya. Kalau saya dulu zamannya S2 itu masih manual gitu. Mau cari teori konsep, saya harus ke Atmajaya Jakarta untuk mencari buku yang relevan dengan judul saya. Judul saya S3 tidak lagi, karena saya sudah mempunyai buku digital. Ya, saya sudah punya buku digital, sudah punya e-book banyak, ribuan bahkan gitu kan. Jadi tidak meninggalkan tempat, tidak meninggalkan ruangan saya. Jadi saya tetap untuk bekerja dan selalu menyelesaikan dengan berbagai macam sumber yang saya dapatkan. Karena kita sudah apa? Sudah dengan era seperti ini gampang, ya, mendapatkan buku filsafat, mendapatkan buku manajemen pendidikan, mendapatkan buku pendidikan agama, itu banyak sekali gitu. Hanya dengan bebas bisa di-copy dari publishnya bisa. Nah, ini yang dimaksud gitu. Nah, tetapi ya walaupun hari ini anak-anak sudah bukan lagi hal yang tabu hal seperti ini, walaupun berat, dia bisa melaksanakan itu. Bahkan ada yang bisa, anak SD itu sudah bisa mencari tahu sumber dari web dan halaman web dan sebagainya, dari pakarnya apa, yang relevan dengan bidang kita apa, itu sudah anak sudah pintar Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan di dalam PBL ini dalam belajar mandiri. Dan pertukaran pengetahuan ini juga penting.
knowledge itu ya. Setelah mendapatkan sumber ya, setelah mendapatkan beberapa sumber pengetahuan gitu ya, apa langkah-langkah pendalaman materi itu seperti apa, bagaimana pendalamannya, gitu. Bagaimana apa capaian yang harus dicapai gitu. Ya, kalau di RBP barangkali apa kompetensi dasar yang ingin dicapai, apa indikator yang harus dicapai, KD-nya apa, ya kompetensi dasar harus dicapai apa sih dalam pembelajaran ini. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, itu dilakukan oleh fasilitator gitu. Mengarahkan oleh fasilitator. Nah, dalam hal ini kan kita, dosen, guru sebagai fasilitator. Nah, yang mungkin yang ini adalah yang paling saya kira adalah ini Bapak Ibu adalah penilaian gitu ya, asesmen gitu. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 3 aspek pengetahuan, kecakapan, skill dan attitude. Nah, ini yang penting barangkali karena endingnya adalah anak-anak semakin istilahnya pembelajaran itu kan bersimbiosis ya, simbiosis mutualisme. Anak-anak juga belajar dengan harapan ada nilai gitu ya. Anak-anak juga belajar dengan tentunya tidak menginginkan nilainya tidak baik, harus bagus nilainya gitu kan. Nah, sama halnya dengan kita sekarang ini barangkali. Nah, di awal sudah menyampaikan bahwa penilaian ini kenapa sangat penting. Oke, lanjut. Karena guru menilai nilainya itu harus dengan objektif mungkin. Kalau dosen barangkali kan tidak seperti itu ya. Kalau dosen ya kita mengutamakan karena pembelajaran orang dewasa, kita mengutamakan barangkali ya bagaimana sikap kita gitu loh, sikap kita. Gitu. Karena kita sadar di orang-orang dewasa ini seperti pembelajaran di perguruan tinggi itu, kita memahami bahwa tidak ada orang yang berhasil sukses seperti jadi dokter, jadi guru besar, itu kan hanya kepintaran semata, tidak. Tetapi ya orang bisa sukses karena orang yang rajin, orang yang yang rajin mencari tahu sumber, kemudian bijaksana, ya intinya rajin lah, ya. Seperti kalau kita S3 Bapak Ibu sekalian, siapa yang rajin ke kampus, siapa yang rajin menghadap promotor, siapa yang rajin membaca, pasti kita mendapat bukan karena pintar gitu, bukan karena pintar. Kalau hanya karena pintar akan dinilai, maka sangat sedikit guru besar atau tetapi ya yang rajin gitu ya, yang bijaksana gitu, yang cakap gitu, itu yang akan berhasil. Tetapi kalau hanya kepintaran tidak. Nah, yang kedua adalah seperti kita sekarang ini. Apakah saya hanya akan menilai Bapak Ibu dengan UTS dan UAS? Tentu tidak gitu ya. Ya, penilaiannya ada walaupun prosesnya sekian ya. Mungkin sudah saya lain barangkali ya. Saya harus menilai dengan apa saya tanyakan gitu. Umpamanya tugas umpamanya. Saya harus menilai dengan tugas yang masuk dengan sesuai apa yang ditanyakan. Ya, adanya mungkin juga dosen yang lain bahwa ya udah begitu tugasnya masuk, ya kita baca tugasnya walaupun ada yang sama gitu ya, kita harus bijaksana bahwa lebih baik omong kosong daripada kosong sama sekali gitu kan. Kalau kosong kan memang tidak ada nilai gitu. Ya, yang pertama. Dan yang paling penting adalah perlu digarisbawahi seperti di kelas kita ini bahwa Bapak Ibu kan bukan selesai di ini langsung bisa mencari kerja, tidak. Bapak Ibu sudah jadi pejabat lah masuk di sini, tapi ada kesempatan untuk menyelesaikan studi difasilitasi oleh IAIN oleh kampus IAIN ini untuk menyelesaikan S1. Dan bahkan ada juga yang sudah sarjana gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu kita akan menilai bahwa harusnya sama dengan nilai yang dikirim di UTS dengan di tugas itu, tidak seperti itu. Karena ya ada yang sama, ada titik komanya sama, ada kata-katanya sama, ada paragrafnya sama, itu sama semua. Karena kenapa? Tugas UTS UAS itu dengan mempergunakan teknologi buatan. Ya, teknologi buatannya apa? Di googling gitu kan. Ditanyakan di Google, lalu di copy paste, dimasukkan jawaban. Itu teknologi buatan gitu. Teknologi alamiahnya apa? Pikiran kita. Nah, kalau mau teknologi alamiahnya ya, Ibu kita tatap muka, ujian, diawasin, ditulis, close book, tidak boleh ada handphone. Nah, itu namanya berpikir alamiah gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sekolah tidak seperti itu gitu. Nah, betul-betul gitu. Kalau di S1 barangkali yang bukan seperti kelas kita ini, di S1 barangkali ya pintar, tetapi masuk di kelas itu dengan ugal-ugalan,
mengganggu pembelajaran, ya mungkin ada catatan merah buat dosen gitu. Nah, kalau belum pengetahuannya kurang mungkin bisa dibenahi. Tapi kalau sikapnya masuk mengganggu dan sebagainya, mentang-mentang pintar, ya mungkin itu ada rapor merah gitu. Kalau dikatakan itu benar, itu salah. Tapi ya lagi-lagi dosen juga bukan malaikat gitu, Bapak Ibu. Makanya ya ini pintar tapi sikapnya tidak bagus gitu ya. Sopan santun tidak ada, mungkin ada pilihan di bawah standar. Nah itu yang saya maksud. Apalagi mungkin tidak di sesama kita mungkin metodologi ini barangkali ya. Metodologi ini ya. Di metode ini ya di 2 kelas ini, kelas A kelas B ya mungkin beda dengan kelas yang lain Bapak Ibu. Itu kan beda, penilaiannya beda. Ya. Kalau ada mungkin dosen-dosen yang lain barangkali ya harus pakem dengan pertanyaan itu selesai gitu ya. Ada juga mungkin longgar gitu. Kalau saya sih nggak masalah gitu. Agak longgar dikit nggak masalah gitu. Karena Bapak Ibu juga tidak selesai ini tidak langsung mencari pekerjaan kok. Selesai kan Bapak Ibu sudah ada pejabat, ada kepala sekolah, ada sudah guru, ada lain sebagainya, sudah selesai masalah gitu kan. Nah, itu yang bentuk penilaian, sehingga di sekolah itu memang jangan kita hanya berfokus menilai dari satu aspek penilaian, tetapi ya ada yang pintar tapi ya memang lemah di ilmu pengetahuan, tapi tolong diperhatikan dengan sikap. Nah, itu juga penting. Sikapnya barangkali dengan pengetahuan lemah, tapi tolong diperhatikan dengan skillnya, karena anak itu datang dan hadir dari latar belakang yang berbeda, kemudian juga berbeda dibandingkan sama kita. Nah, ini contoh penerahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa baca barangkali ya, baca bersama-sama nanti. Ini juga ya, nanti kita akan sharekan nanti kepada Bapak Ibu sekalian ya, karena di waktu juga karena sudah masuk di Jakarta sudah jam 3:30 lewat gitu ya. Di daerah timur barangkali sudah jam 5 gitu ya. Di Papua sudah jam 5, di Makassar dan sekitarnya sudah jam 4 lewat atau 4:30. Nah Bapak Ibu sekira itu ya Bapak Ibu sekalian. Maaf karena kita sudah membuang waktu di awal, sudah banyak terlewatkan karena kondisi memang ya di Jakarta memang agak hujan gitu ya. Cuacanya agak kurang mendukung, agak wifi agak terganggu juga. Nah saya kira itu Bapak Ibu sekalian dari kami, silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Kita hanya 52 orang ya. Saya Pak. Assalamualaikum. Pak siapa nih? Pak Taufik Pak. Pak Taufik. Mangga Pak Taufik, mangga. Terima kasih Pak dosen. Tadi Bapak sudah menjelaskan, menguraikan terkait dengan problem based learning. Kalau dilihat dari karakter PBL itu sosoknya di kurikulum yang mana Pak? Karena di madrasah kita itu ada 2 kurikulum Pak. Satu K13, yang kedua adalah IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah kalau PBL sendiri itu lebih pasnya itu di kurikulum yang mana? K13 atau yang IKM-nya Pak? Terima kasih. Ya, kalau di madrasah itu kan memang jelas, di madrasah itu kan ada di bawah naungan Kementerian Agama ya Pak ya. Terus. Nah, di madrasah itu kan di bawah Kementerian Agama. Kurikulum 2013 ini memang bukan diperuntukkan hanya dengan sekolah-sekolah umum saja. Walaupun sebenarnya Menteri Pendidikan itu adalah kebijakan Menteri Pendidikan tentang kurikulum 2013. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di sekolah-sekolah madrasah itu dilakukan juga, karena memang kalau dikatakan SK 3 Menteri itu agak ada SK 3 Menteri itu ya. Kerjasama dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama ini juga memang telah selesai dengan baik. Namun yang kita lihat bahwa masih ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Itu tidak bisa dipungkiri. Kami pun dari hubungan dengan agama gitu ya, tapi berafiliasi dengan pendidikan dan kebudayaan. Ya, sangat merasakan tumpang tindih antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Ada dikotomi yang kita lakukan. Nah, ini yang harusnya didudukan bersama sebenarnya, bahwa di sekolah itu apakah perlu melakukan
menerapkan dua kurikulum sekaligus gitu kan. Belum lagi di pesantren-pesantren, ada kurikulum pesantren, ada kurikulum pendidikan nasional dan sebagainya. Nah ini. Nah kalau ditanya yang perlu diterapkan adalah tentu keduanya perlu diterapkan Pak. Karena madrasah juga berafiliasi dengan Kementerian Agama, juga berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya sampai hari ini masih seperti itu kan. Nah, contohnya apa afiliasinya? Sekarang juga guru-guru dengan dosen-dosen Kementerian Agama itu sertifikasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, terutama dengan dosen-dosen yang antara guru-guru. Ya, dosen-dosen sekarang ini di Kementerian Agama, ya, sertifikasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, gitu. Sertifikasinya, padahal home-base-nya di Kementerian Agama, gitu. Nah, itu yang saya maksud bahwa tentu ya afiliasinya harus menjalankan yang sama. Di prodi kami juga Bapak Ibu sekalian. Ya, ada dua gitu ya, afiliasi dengan ini, afiliasi dengan Kopertais gitu, Kementerian Agama gitu. Nah, kenapa saya katakan tadi ada dikotomi, ada yang kurangnya? Karena untuk akses untuk mendapatkan sebuah seperti hibah-hibah itu lebih sedikit Kementerian Agama dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Padahal satu sumber gitu kan, sumbernya adalah Kementerian Keuangan. Nah itu yang saya sampaikan. Kemudian dikotomi yang dilakukan adalah kalau kita mengatakan bahwa dikotomi ini adalah seperti kebijakan kurikulum pendidikan agama dan kurikulum pendidikan tinggi itu tidak diberlakukan, ya memang dikotomi gitu. Kita memang akui bahwa pendidikan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu memang sudah jauh berlari, kita masih di belakang. Karena kenapa? Memang sebenarnya barangkali karena harus, kalau saya sih mengatakannya, kalau pendidikan, kalau madrasah itu kembali ke Kementerian Agama full gitu. Nggak usah lagi ada kurikulum 2013 dan sebagainya, karena memang pendidikannya berbeda, mata pendidikannya berbeda gitu kan. Nah, mata pendidikan berbeda. Di madrasah aliyah, entahlah, dulu ada saya di madrasah aliyah, ada juga jurusan fisika, jurusan agama, sosial dan sebagainya. Kalau sekarang masih seperti itu tahu. Nah ini saya kalau dikatanya yang mana penting untuk saat ini Pak, dua-duanya penting untuk dikembangkan di sekolah itu, karena memang seperti itu. Tapi kalau disuruh memilih, saya memilih kepada kurikulum pendidikan agama. Kalau itu madrasah, gitu ya. Artinya apa? Potensi kita mappingnya seperti apa? Jadi kita mengadopsi kepada seperti pendidikan di Malaysia barangkali. Itu jelas gitu. Ini pendidikan agama semuanya. Jadi kita seperti itu. Jadi ada begitu keluar ada apa ya? Ada keahlian dalam diri kita. Atau juga guru-guru kita kan semua berlatar belakang pendidikan agama. Nah gitu. Nah, cuman PBL yang kita lakukan ini adalah tidak segencar dengan PBL yang ada di madrasah. Nah, saya ini membawakan PBL itu secara umum gitu ya, PBL secara umum, karena memang kemarin itu saya di kurikulum 2013 itu memang berhadapan dengan sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu di swasta dengan umum gitu. Saya kira itu Pak Taufik. Kalau saya Menteri Agama ya kembali lah, kita rangkul semua sekolah-sekolah kita tidak kalah kok dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Sekolah-sekolah madrasah juga ada yang apa namanya, yang internasional ada gitu sekolah-sekolahnya. Kemudian guru-guru kita juga di madrasah juga pada hebat-hebat semuanya kan. Nah, kalau saya ya udah kita bergabung posisi dengan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan gitu kan. Artinya kalau selama ini kan selalu gitu ya, dari madrasah sekolah tidak gitu loh, gitu ya. Artinya kita ingin mempunyai satu komitmen tinggi bahwa madrasah ini juga ya punya bergabung posisi dengan sekolah umum gitu. Nah, kalau kita mau lihat bahwa sejarahnya kan harusnya sama ya gitu, harusnya sama. Tetapi yang saya rasakan, saya dosen yang bersertifikasi di Kementerian Agama, tetapi yang saya rasakan itu ada hal yang berbeda. Jadi ada disparitas antara, ada kesenjangan antara orang-orang agama dan orang-orang pendidikan umum gitu. Contoh barangkali Bapak Ibu, karena saya di perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama, untuk mendapatkan hibah pendidikan itu sangat kurang. Saya berafiliasi juga dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Begitu saya ada hibah, kemudian saya mengajukan hibah, saya tertolak. Karena kenapa? Saya berhome di Kementerian Agama. Gitu.
Sementara saya dipati juga di Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah ini yang menjadi disparitas kita gitu. Ada kesenjangannya di situ. Nah, jadi maksud saya diberikan hak yang sama gitu ya. Kalau Kementerian Agama juga punya hibah ya silakan hibah. Untuk kita hibah apa tidak sebesar hibah di Kementerian Pendidikan Tinggi kan? Nah seperti itu. Saya kira itu Pak Taufik. Maaf, suara saya agak terbatas mudik gitu. Maaf. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kita hanya 53 orang ya dari 2 kelas. Yang pertama tadi ada 60 lebih, Pak dosen. Pak Bambang boleh nanti yang PJ kelas A siapa Pak? Pak Jaki. Iya Pak. Pak Jaki boleh di screenshot ya di ini Google Meet kita, karena ya di akhir nanti itu kan ada laporan, saya diminta membuat laporan tentang perkuliahan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 14. Kalau sinkronus mana buktinya, mana foto-fotonya, kalau asinkronus mana laporannya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Izin, Pak kita dosen, tersisa pertemuan. ini saya videoin. Oh ya. Ada di YouTube nanti. Boleh Pak, boleh. Siap. Ya, menit lagi habis nih Pak. Oh ya. Baik. Nanti saya share linknya. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Ya, saya nanti share ke linknya Pak ya ke saya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya pertemuan kita. Nanti karena kita harus dituntut 4 kali sinkronus, ini baru 2 kali sinkronus. Sebenarnya sinkronus itu tidak harus di hari Jumat. Nah, tidak harus di hari Jumat dan tidak harus 1 kali 1 minggu sebenarnya. Yang penting 4 kali sinkronus.